Halo, swastiastu, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Semoga kalian berada pada kesehatan yang prima dan kabar kalian selalu diberkati oleh keberlimpahan ya teman-teman semua. By the way, gimana konten-konten aku? Bagus nggak? Kalau kalian ingin sesuatu, boleh kalian komentar pembacaan apa yang ingin kalian dapatkan ya. Buat yang belum subscribe. Sekarang aku mau bacain tentang bentar dulu. Kita moving away obstacle. Ini adalah obstacle, ini handphone ini adalah obstacle. Oke. Sekarang kita lihat, aku ingin lakukan reading tentang bagaimana, apakah masalah ini akan selesai atau tidak. Ya, jadi kita akan mengulik permasalahan yang sedang kalian alami, entah itu masalah di dalam keluarga, entah itu masalah di dalam pertemanan, entah itu masalah di dalam pekerjaan, finansial, whatever that you have problems right now. Kita akan lihat dan mengulik tentang itu. Oke. Perlu diingat, pembacaan ini bersifat general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil suatu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Oke. Kita lihat dulu bagaimana situasi yang bisa saja dihadapi. Apa saja masalahnya? Apakah masalah ini akan selesai atau tidak? Berikut dengan penyelesaiannya. Oke. Kita akan gunakan arcana air untuk melihat situasi permasalahannya seperti apa. Dear Divine Source, I need to know the truth. I'm calling energy of Divine Source. Okay. Channeling to the frequency. Okay. I need one more card, please. I need one more card, please. Okay. Thank you. Di sini ada The Magician. Di sini ada Six of Cups, ada Six of Swords, ada King of Pentacles, which is di sini ada 5 problems yang mungkin saja terjadi saat ini di antara kalian. Itu ya aku bilang distraction, gengs. Well, siapapun kalian yang sedang menonton video ini, di kartu pertama ada Two of Pentacles. Two of Pentacles, yes, Two of Pentacles ini sebenarnya masalah-masalah yang bisa saja datang dalam hubungan ya, relationship yang kalian sedang hadapi, hubungan yang bisa aja toxic ya, karena berubah-ubah, kamu ngedapatin dia berubah, atau ada perubahan yang kalian alami di dalam hubungan ini dan membuat kalian ngerasa, is it worth my time, is it worth my struggle, is it worth my trouble somehow. Ini kayak, yes, ada masalah-masalah yang datangnya dalam relationship kalian atau di dalam rumah tangga kalian, atau bisa juga masalah ini terjadi karena ketidakdewasaan kalian. Oke. Ini adalah masalah pertama. Dan masalah kedua ada King of Pentacles. Kalian ngerasa insecure nih ya, ada masalah dengan kepercayaan diri ya. Aku ngelihat ada masalah ngerasain sulit untuk berkembang. Aku ngerasain kayak kalian tuh sulit untuk disiplin, mungkin kalian tuh sulit untuk menjadi diri kalian sendiri. Kalian punya rasa ketidakmampuan dalam mengolah pikiran positif itu. Aku ngelihat kayak kalian tuh lack of direction juga, bingung. Ada rasa kayak nggak memiliki power. Ini
masalah-masalah yang kalian ciptakan sendiri di pikiran kalian. King of Pentacles, which is adalah masalah rasa kepercayaan diri. And then King of Swords. King of Swords di sini sebenarnya masalah yang bisa saja tercipta di dalam kantor, ya, dan masalah yang tercipta pada dunia kerja karena kurangnya disiplin kalian, atau yang sifatnya legal, ya, atau yang sifatnya berhubungan dengan hukum. King of Swords, kupingku dengung. King of Swords ini sebenarnya juga bisa aja arah-arah yang masalah yang tercipta karena konflik yang bersangkut paut dengan hukum. Yes, ini, ya, entah kalian sedang dilaporkan orang, atau kalian sedang menerima konsekuensi, atau kalian berada pada kebingungan karena sedang dibuat satu laporan polisi, atau kalian King of Swords juga sedang battle di pengadilan. Ini aku melihat ada situasi itu. Sedangkan Six of Cups ini adalah masalah yang datang dari masa lalu, Kak. Kalian bisa aja terikat dengan masa lalu dan sampai sekarang nggak bisa lepaskan Six of Cups. Atau juga sebenarnya Six of Cups ini kayak masalah-masalah yang timbul karena finansial juga bisa. Six of Cups, yes. Six of Cups juga berarti banyak hal yang harusnya kalian bisa settle sedari dulu, dan ini terus menerus menjadi problem dari kalian. Bisa saja hutang piutang juga aku melihat ini, ya. Sedangkan The Magician, cenderung The Magician ini masalah yang tercipta karena perbedaan pendapat, hal-hal yang sifatnya salah paham, hal-hal yang sifatnya kurangnya rasa percaya diri juga, which is King of Pentacles juga ada di situ. The Magician juga sifatnya masalah tentang sesuatu yang sudah kalian dapatkan, atau masalah harta waris, atau hal-hal yang sifatnya keluarga. Ini mungkin saja ada hal-hal yang sensitif di dalamnya yang kalian rasakan sekarang. It's very sensitive. Masalah percintaan juga mungkin ada di The Magician ini. So, masalah finansial juga ada di sini. So yes, a lot of problems within you guys. Sekarang ini adalah 5 masalah yang mungkin saja situasinya berada pada diri kalian. Dan mari kita lihat bagaimana readingannya sekarang. Oke, aku akan gunakan Arcana Mayor yang lain untuk menarik energi dari pembacaan ini. Sebentar ya, aku akan pilih kartunya. Kita lihat dulu masalah dalam percintaan kalian, apakah ini akan terselesaikan atau tidak. Buat kalian yang memiliki permasalahan percintaan, aku melihat ada Four of Pentacles. Well, kalau dilihat dari Four of Pentacles ini, sebenarnya bisa aja masalah ini bisa terselesaikan. Tapi aku ngerasa ya, dia sedang membuat jarak terhadap dirimu, dan kamu pun juga membuat jarak terhadap dirinya. Satu sama lain membuat jarak, memberikan boundaries. I think this is meant to be happen, ya. Aku ngelihat memang begitu, untuk mendewasakan kalian, atau memang ini adalah jalan introspeksi yang kalian ambil. Kalian yang sedang mengalami permasalahan di dalam relationship, aku ngelihat sebenarnya Four of Pentacles ini adalah arah perbaikan, which is kalian akan menjadi lebih dewasa, dan kalian akan lebih mengerti diri kalian masing-masing nantinya. Apakah Four of Pentacles ini arah perubahan? Ya mungkin aja, karena kalian sedang setting boundaries tuh, membuat satu batasan, membuat satu kepastian nantinya, membuat satu decision ini. At the end of the day, bisa aja relationship yang sedang kalian bangun bisa terselesaikan dengan baik, atau pernikahan yang sedang kalian susun lagi bisa saja Four of Pentacles. Ada perbaikan harusnya kalau aku lihat. Six of Swords, which is lagi-lagi ya, kalau aku lihat ada perubahan. Yes. Apakah masalah ini akan terselesaikan? Yes, kalau kalian ingin menyelesaikannya. Six of Swords. Six of Swords adalah arah perubahan, which is hal ini yang nanti akan berpindah mungkin ke satu problem yang tadinya sulit untuk dipecahkan. Sekarang Six of Swords menjadi sesuatu yang mungkin aja kedepannya mendewasakan kalian masing-masing. Atau sebenarnya aku ngerasa juga kayak
dari diantara kalian ya di sini kayak ngerasa pingin pindah, pingin pergi dari tempat ini, dari tempat yang sekarang. Itu yang aku rasakan. Ada di dalam batin kalian bertanya-tanya, apakah aku harus pergi dari rumah ini, apakah aku harus stay dalam rumah itu. Mungkin itu yang terjadi pada saat ini. Masalah dalam hati kalian, masalah dalam percintaan kalian, masalah dalam perkawinan kalian. Aku rasa Eight of Swords ini sudah waktunya kalian membebaskan semua ikatan-ikatan yang memang kalian rasakan. Which is kalau kalian ngerasa nggak nyaman dengan hal ini, menurut aku alangkah baiknya kalian ambil keputusan berdasarkan apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, yang membuat hati kalian tenang. Which is kalaupun membuat suatu perpindahan, pindah aja. Ya, kalau itu menenangkan kalian, kalau itu membuat kalian introspeksi satu sama lain. Kalau ini pun perpindahannya nanti membuat kalian menjadi pribadi yang jauh lebih santai, kedepannya bisa saling menghargai satu sama lain. Kenapa tidak? Eight of Swords sudah harus melepaskan kecemasan, ketakutan, whatever that you feel right now about your relationship. It is the time to make it happen, to make it heal, ya, to make it stabil, to make your love life be like yesterday somehow. Aku ngelihatnya gitu ya. Four of Pentacles juga kayak banyak boundaries yang dia buat, kamu juga membuat boundaries, tapi adalah arah perubahan di dalam permasalahan saat ini. Dengan kata lainnya, kalau aku mau garis-gariskan ya, kalau kalian sedang berada pada posisi ingin cerai atau tidak, ini bisa saja terjadi perceraian, tapi bisa aja rujuk lagi. Yes, kalau kalian sedang berada terpisah dengan pacar kalian, bisa saja kartu ini mau kalian untuk melepaskan dan move on. Itu solusinya di dalam kartu Eight of Swords dan Six of Swords itu. Ya, teman-teman, siapapun yang sedang punya permasalahan di dalam percintaannya saat ini. Oke. Apakah permasalahan ini akan selesai? Yes, it will pass. Give yourself some time and then release it. Kalau kalian bisa pergi dari tempat itu, berpindah dari pemikiran tersebut, melepaskan semua ikatan-ikatan yang kalian buat. Eight of Swords nih, kalian terasa kayak terkekang, nggak bisa menikmati hidup kalian, ngedapatin kekhawatiran, ketakutan, kecaman, mungkin juga berkecamuk lah istilahnya. Kayak banyak restriction yang mereka buat terhadap dirimu dan kamu nggak bisa bergerak bebas. Kalian deserve your happiness, you are deserve your own freedoms. Yes, you have to take an action right now. Ya, buat siapapun yang sedang merasa kebimbangan, kebingungan di dalam percintaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke King of Pentacles. Permasalahan-permasalahan yang sifatnya bisa aja datang dari finance, hukum, juga bisa ada di King of Pentacles ini, atau masalah-masalah trust issue di dalam pekerjaan. Aku lihat King of Pentacles ini, atau sifatnya kepercayaan diri ya, buat kalian siapapun yang sedang berada pada King of Pentacles dan sulit untuk percaya dengan diri kalian dan memiliki masalah di dalam finansial. Yes, di sini ada Five of Wands, which is Five of Wands akan terus ada struggle di dalam diri kalian, ada disagreement di dalam diri kalian ya, karena kalian King of Pentacles tadi yang aku bilang kayak ada wrong direction yang sedang kalian heading, ada jalan yang salah di dalam diri kalian. Masalah yang sekarang kalian timbulkan memang karena buah pikir kalian, karena kalian overthinking about it. Kalian gak bisa disiplin dengan waktu kalian, kalian gak bisa memanage diri kalian dengan baik. Karena apa? Ini keep coming, karena kalian perfeksionis, kalian ngerasa perfect tapi sebenarnya nggak bisa ngejalanin ini, nggak mampu. Kalau memang kalian nggak mampu, yaudah deh jangan. Five of Swords, kalian memang nggak bisa berkompetisi dengan baik. Aku lihat ya, ada disagreement, banyak obstacle yang akan kalian alami atau challenge yang akan kalian alami, tapi at the end of the day kalian nyerah. Itu kadang apa aku lihat di King of Pentacles, lack of self value. Kalian tidak memvalue diri kalian dengan benar. You don't have clear judgment about yourself. Itu yang aku tangkap. Ada disagreement dengan diri sendiri, ada banyak kayak worriness yang kalian buat. Itu King of Pentacles, masalah-masalah yang kalian ciptakan sendiri di dalam otak kalian. Kalian membuat satu ketidakpastian, uncertainty ya. Five of Wands akan selalu ada struggle di dalam diri kalian kalau kalian nggak berubah. Saat ini saran aku ada Two of Cups. Yes, Two of Cups, kalian ngebutuhin connection dengan siapa? Dengan orang lain. Ini sudah saatnya kalian keluar rumah, cari angin segar, pergi traveling, atau kontak lagi teman-teman lama. Say sorry if you are sorry, if you are not juga. Kalau begitu, kalau aku lihat King of Pentacles juga ada arah-arah
yang sifatnya pertemanan, ada ego di sini juga berkecamuk ya dalam King of Pentacles. Mungkin ya aku tadi bilang kalian tuh perfeksionis dan ngerasa kalian tuh perfect banget. Jadi kayak cara pandang orang terhadap kalian tuh kayak freak, ngerti nggak sih? Yes, nggak apa-apa. Aku akan nyaranin kalian tetap menjadi diri kalian aja seutuhnya. Nanti kalian akan belajar kalau kalian ngerasa salah, kalian tuh akan belajar. Time will heal and teach us. Itu yang terpenting. That's the important thing dari permasalahan yang sedang kalian hadapi itu karena memang buah pikiran kalian sendiri. Kalian tidak bisa disiplin terhadap diri kalian sendiri dan overly thinking about your own self. Oke, di Two of Cups ini memang rasanya kalian harus membuat banyak connection antar dirimu dan orang lain, terbuka. Karena permasalahan yang sekarang terjadi memang kalian tuh punya ego yang keras, jadi kalian nggak punya teman mungkin. Ini permasalahan yang aku tangkap. Ada masalah batin, ada konflik batin yang sangat kuat dan erat dan kalian sulit untuk memaafkan diri kalian sendiri. Ya, ada keraguan, ada ketakutan karena memang rasa connection antar kamu dengan orang lain tuh kurang karena kamu tertutup. Karena kayak tadi perfeksionisme yang harus kamu buang maksud aku ya. Di sini ada Wheel of Fortune. Yes, kalian harus cari pertolongan untuk ini. Kalau ini masalah mental, masalah yang berhubungan dengan self worth, self value, hubungan relationship kamu antar teman kamu, atau self value tentang masalah keluarga, atau hal-hal yang sifatnya King of Pentacles adalah mental issue ya. The Wheel of Fortune, it will pass. Give yourself some times. Times will always heal us. Mungkin ini adalah pendewasaan buat kalian semua yang punya self worth tinggi, memiliki kayak dignity yang tinggi. Ini permasalahan buat kalian yang ada trust issue juga yang orang-orang berikan terhadap diri kamu. Jadi kayak kamu you create your own realities, which is ketakutan yang kamu buat. Menurut aku gitu. So, dengan kata lain, kalau kamu mau membuat suatu perubahan, bisa. The Wheel of Fortune. Akan ada selalu keberuntungan buat dirimu. Akan ada selalu fortune, fame, whatever that you want, ya. Recognition, pengakuan, which is King of Pentacles. Aku melihat kalian butuh banget pengakuan. Kayak lack of direction juga di sini aku juga lihat ada di King of Pentacles. Intinya adalah masalah-masalah yang kalian ciptakan dengan diri kalian sendiri. Yes, itu juga masalah. Self-love adalah jalan terbaik buat kalian, tapi jangan narsistik, oke? Well, siapapun yang sedang bermasalah dengan diri dia sendiri, memiliki banyak ego di dalam diri dia, ini dah waktunya untuk meruntuhkan ego kalian, ya. Dan jangan lagi berfokus pada diri masing-masing. Kita harus fokus kepada sesama, kita harus harmonious with others. Itu poin aku. Oke, sekarang ada di King of Swords. King of Swords, orang-orang yang memiliki masalah di kantornya dan memiliki masalah dengan pekerjaannya, atau sedang terancam untuk putus kerja, atau sedang terancam dengan status legal, atau sedang terancam dengan hal-hal yang sifatnya hukum ya. Kalau aku lihat di sini, dan hal-hal yang sifatnya disiplin. Oke, kita lihat bagaimana tarot melihat permasalahan ini. Oke, sudah ada 3 kartu. Aku ambil yang flip out-nya aja. Di sini ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles berarti bagaimana tarot memandang memandang masalah kalian ini. Permasalahan ini akan selesai dengan baik. Siapapun yang sedang terjerat dengan masalah hukum, ini menurut aku Queen of Pentacles ada resource ya. Banyak bantuan yang akan kalian terima dalam menyelesaikan permasalahan ini. Which is ada support yang aku lihat. Juga akan ada banyak bantuan secara material ya, material help. And then aku ngelihat juga Queen of Pentacles, jangan terlalu berlarut-larut dalam permasalahan ini, jangan terlalu berfokus pada permasalahan ini. Kalau nggak, kalian nggak akan grow up. Kalian berada pada state of your mind yang begini-begini aja, ketakutan, kekalutan. Apakah aku akan menang dalam permasalahan ini? Apakah aku baik-baik aja? Yes, Queen of Pentacles, akan ada cara Tuhan untuk kirimkan penolong buat kalian, dan kalian akan safe di dalam sini. Ada Ten of Wands. Yes, Ten of Wands itu burdens, tanggung jawab yang kalian pikul memang berat. Mungkin aku ngerasa juga kenapa tercipta masalah ini, ada pengkambing hitaman, atau kayak kalian tuh dijebak, bisa juga King of Swords. Atau memang masalah-masalah ini sifatnya keserakahan, aku juga lihat gitu. King of Swords
Siapapun yang sedang terjerat dengan masalah hukum, masalah kedisiplinan, masalah etos kerja, ini akan terselesaikan. Tapi Ten of Wands, beban moralnya akan selalu berada pada diri kalian gitu. Kayak kalian tuh sudah dicap dengan seperti itu. Dan mungkin sulit nanti untuk menerima diri kalian sendiri gitu. Jadi ada self acceptance yang mungkin kayak kalian harus butuh waktu untuk healingnya. Teman-teman, aku sebenarnya ngelihat kalau dari Queen of Pentacles ini kayak kalian ngedapatin bantuan, ngedapatin banyak cara untuk keluar dari masalah ini. Tapi memang poin dari inti permasalahan ini adalah yes, you, itu poinnya. Aku ngelihat Ten of Pentacles. Yes, ini juga adalah material help atau Ten of Pentacles. Berarti banyak apa ya, securities, keamanan yang akan kalian dapatkan, atau securities secara financially, atau securities. Aku ngerasa ya, kalian ini akan berada pada sisi kemenangan. Siapapun yang sedang berada di peradilan saat ini, kalian akan memenangkan masalah ini. Kalian akan ngedapatin hasil yang memang win-win solution. Kalian akan ngedapatin solusi yang memang kalian inginkan. There is a solution within. Ada kebahagiaan di dalam sini. Ten of Pentacles. Yes, siapapun yang sedang bermasalah dengan kantornya, kalaupun kalian mau menyelesaikan tanggung jawab yang sedang ada, ini bisa. Siapapun yang sedang bermasalah dengan keuangan, finansial di dalam kantor, di dalam instansi, yes, ini akan terselesaikan dan akan ada bantuan buat kalian. Kalaupun ada masalah hutang piutang di sini, yes, aku juga ngelihat ada King of Swords. Kalian harus membuat strategic decision atau membuat satu rencana untuk membayar, dan bisa terbayar karena semua kartu ini ngegambarin bantuan. Ada help di sini, ada orang yang akan ngebantu, atau kamu ngebantu dirimu sendiri. Kayak you make the help, ya, find it. Cari di mana itu yang bisa kalian dapatkan bantuannya. Akan ada bantuan di dalam hidupmu. So, kita lihat di Six of Cups. Six of Cups ini masalah yang timbul dari masa lalu juga bisa. Ada masalah yang sifatnya orang yang toksik pernah menghantuimu, atau hal-hal yang sifatnya toxic relationship, atau sifatnya juga ada kecemasan berlebih di masa lalu. Ada hal-hal yang sifatnya ketakutan yang kalian create, ada sifatnya kayak trauma di masa lalu gitu. Ini aku ngelihat ya, Six of Cups bisa juga sosok dari masa lalu yang menghantui kalian, itu yang oke, kita lihat sekarang Six of Cups bagaimana. Ada The Lovers. Mungkin diantara kalian ini trauma dengan percintaannya. Mungkin kayak kalian ini didatangi lagi oleh orang dari masa lalu kalian, dan kalian kayak merasakan dilema yang sangat dalam dan sulit untuk melepaskan orang ini, dan kayak mau maju juga takut, mau mundur juga takut. Ada dilema yang sangat berat ya. Kayak kalian ini takut juga untuk ditinggalkan lagi, Six of Cups, which is kayak harus berubah, dan kalian harus membuat perubahan. Six of Cups berarti kayak ngerasa nggak dihargai juga ada. Aku ngelihat The Lovers ini lebih ke arah yang orang lama dalam hidup kalian datang lagi nih ya. Mau buat apa dia? Mau buat sakit kayaknya. Apakah permasalahan ini akan selesai? Selesai kalau kalian bisa berpikir dengan jernih. Yes, Queen of Cups. Mungkin ini waktu yang tepat untuk nurturing ourselves, merawat diri kita, membuat diri kita punya compassion terhadap diri kita sendiri. Ini Six of Cups berarti kayak masalah di masa lalu yang harus kita buat supaya berubah, yang harus kita buang secara supaya berubah, yang harus kita tidak lagi pikirkan, yang harusnya sudah kita nggak boleh lagi mengkorek-korek luka lama. Ya, Six of Cups berarti perubahan yang harus kita buat. Six of Cups berarti kayak masa lalu harus kita kubur. Ini masalah yang datang dari orang lama, masa lalu, dan itu aja masalahnya, dan sudah toxic dan panjang sekali problemnya. Apakah bisa selesai? Bisa. Ini apa cure-nya? Apa obatnya, Kak? Menurut aku Queen of Cups, compassion di dalam diri kalian untuk mengasihani diri kalian sendiri, to compassionate yourself, to love yourself. The Lovers, which is kalau ini adalah orang yang datang dalam hidup kamu dan ingin menorehkan luka, kamu bisa, you can decide to say no even there is a love within yourself. Kalian akan tahu, karena kalian tahu kan, pun kalau mereka datang akan menorehkan luka, kalian nggak mungkin ngerasa kan luka yang sama lagi berkali-kali. That's not your
worth trouble. It's not how to tell you ya. It's not worth your trouble. It's not worth your pain. It's not worth your time. Somehow kayak kita sudah nggak. Kita harus membuat perubahan. Jangan gini-gini aja. Kembali lagi ke masa lalu kayak kita masih terikat. Kita not living our best present moment. Paham maksud aku? Ya. Oke, kita lihat satu kartu lagi yang menggambarkan Six of Cups permasalahan. Ada 12 Pentacles, kakak-kakak semua. 12 Pentacles. Menurut aku di sini banyak connection sih ini menurut aku. Nggak bukan, ini pasti orang datang dari masa lalu dan ingin lagi menorehkan luka atau menghantui kalian atau melakukan banyak kayak rencana perceraian ini dihantui oleh dia gitu, atau orang ini datang dari masa lalu dan menghantui masalah kalian, atau pasangan kalian dihantui oleh masa lalu dia. Ini orang-orang yang berhubungan dengan unfinished relationship yang mungkin sekarang menghantui kalian, entah dari sisi kalian atau entah dari sisi dia. So bisa aja ini datang dari masa lalu yang harus kalian settle. Apakah bisa selesai? Bisa. Ini butuh semua effort, kamu effort, dia effort, dan semua harus effort untuk ngebantu kamu. Atau trauma dari masa lalu juga bisa, connection yang belum terlepaskan juga bisa. Ini intinya healing inside and outside. Forgive yourself, forgive others. Ini yang jadi masalah kamu adalah connection dari masa lalu. Itu kira-kira. Dan Six of Cups berarti problem-problem yang memang datang dari masa lalu dan ngebutuhin satu perubahan, dan ini sudah berlarut-larut gitu kira-kira. Kakak-kakak semua, perubahan bisa dilaksanakan, perubahan bisa dibuat, tapi syaratnya adalah compassionate within yourself, mengasihani diri kalian sendiri. 12 Pentacles adalah membuat satu kepastian, which is ada the juggling di sini. 12 Pentacles berarti harus membuat satu connection dengan dirimu sendiri dan lihat di dalam dirimu, apakah aku pantas untuk melakukan connection ini atau tidak? Apakah aku pantas untuk ngedapatin cinta dia atau tidak? Apakah permasalahan ini, apakah orang ini tepat buat aku lagi atau tidak? Atau hal-hal yang sifatnya datang dari masa lalu, kamu lihat di dalam diri kamu, apakah masalah ini baik untuk atau tidak? Oke. Terakhir ada The Magician. Masalah-masalah yang sifatnya optimistik, merasa tidak mampu, di self-sabotage. Ada The Nine of Pentacles. Kamu nggak bisa lebih proud of yourself daripada sekarang. Ini kata kartunya, kalaupun kamu mau nge-achieve sesuatu, padahal kamu bisa tapi kamu nggak mau, kamu orang yang merugi. Nine of Pentacles, you cannot be proud of yourself right now, karena achievement yang akan kamu dapatkan nanti The Magician ini sangat besar. Siapapun yang sedang ngerasa berada pada ketakutan untuk ambil decision, apakah kerjaan ini bagus, apakah di sana lebih bagus, apakah kuliah ini lebih baik, apakah kuliah di sana lebih baik, whatever that you are decide of, kalian akan bangga pada diri kalian dan nanti dengan hasilnya. Nine of Pentacles itu kira-kira. Yang sedang lagi kebingungan, kebimbangan, kekalutan, nggak ada optimistik di dalam hidupnya, udah deh ya. Pada The Temperance, semua akan baik-baik aja, semua akan seimbang. Siapapun memiliki permasalahan dengan decision making, whatever that you feel like you are want to decide something, decide now. Apapun A, B, C, D, E, F, G, apapun yang sedang kalian pikirkan, decide now, because The Temperance it's balance. Ya, hasilnya akan The Magician. It's like magic. The Magician juga berarti opportunities dan research. So aku ngelihat sebenarnya masalah-masalah di dalam diri sendiri, masalah-masalah yang kalian ciptakan, decision making ini. Ya, itu yang problem in decision making. That's The Hermit. Kalian harus melihat semua dengan jelas, baru menilai dan mengambil permasalahan ini dengan matang. Dengan kata lain, Nine of Pentacles, apa yang sedang kalian pikirkan saat ini, pikirkan dengan baik, ambil keputusan dengan bijak, which is the Nine of Pentacles. Kalian akan ngedapatin banyak balansisasi, terus juga di Hermit ini juga ngegambarin kalian harus melihat semua dengan jelas, kejelasan. The Temperance juga arah positif di dalam semua yang kalian ambil. Jadi so The Magician, masalah-masalah yang tercipta tentang bagaimana cara kalian mengambil keputusan ini, apakah ini baik untuk kau, apakah tidak. Ambil keputusan berdasarkan intuisi kalian ya, dan hasilnya pasti akan good result, very good result. Itu aja kalau dari aku. The Magician gak akan banyak ngambil energi yang gimana-gimana, karena The Magician ini the lack of direction aja, bingung bagaimana cara mengambil direction yang benar. So apapun yang sedang kalian impikan, apapun yang sedang kalian harapkan, apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan, kalian akan selesaikan ini dengan baik.
Kuncinya adalah berpikir positif dan menerima diri kalian seutuhnya, apa adanya. You don't have to rush, ya. Give yourself sometimes to meditate, berkontemplasi, love yourself, enjoy your life, enjoy yourself. And then if you find help, find it. If you seek the help, seek it, ya. Cari, temukan, ya. And then embrace it. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Terima kasih kalau pembacaan ini berguna buat kalian dan kalian ngerasa ada connection within. Thumb up, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Bye bye from now. I love you all. Bye. Ulala.